Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tika Yusubiu. Saya perwakilan dari kelompok 2 dari kelas pengantar ekonomi mikro. Nah, di sini kelompok kami akan membahas tentang permainan tori, di mana permainan tori ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu materi simbol dari sebuah game, yang kedua equilibrium nas, yang ketiga strategi campuran, yang keempat dilema tahanan, yang kelima permainan berulang, yang keenam menegakkan kartel, yang ketujuh permainan berurutan, dan yang terakhir permainan pencegahan masuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama dan yang kedua yaitu materi simbol dari sebuah game. Nah, apa sih materi simbol dari sebuah game ini? Nah, matriks interaksi strategi dapat melibatkan banyak pemain dan banyak strategi. Nah, namun dalam matriks simbol dari sebuah game ini membatasi diri pada permainan dua orang dengan jumlah strategi yang terbatas. Nah, ini akan memungkinkan kita untuk menggambarkan permainan dengan mudah dalam matriks pembayaran. Nah, berikut yang di atas adalah merupakan contoh dari materi simbol dari sebuah game. Nah, anggaplah kita memiliki dua pemain. Nah, pemain A dan pemain B. Setiap pemain memiliki dua pilihan tindakan, cooperate, bekerja sama, atau deviate, melanggar. Nah, berikut adalah contoh materi simbol untuk permainan prisoner dilemma, di mana pemain A dan pemain B harus memutuskan apakah akan bekerja sama atau melanggar. Dalam matriks ini, setiap entry menunjukkan imbalan yang akan diterima oleh pemain A dan pemain B, masing-masing tergantung pada pilihan tindakan mereka. Misalnya, jika keduanya memilih untuk bekerja sama, mereka akan menerima imbalan 3 poin masing-masing. Nah, jika pemain A memilih untuk bekerja sama, tapi pemain B memilih untuk melanggar, pemain A akan menerima imbalan 0 poin, sementara pemain B akan menerima imbalan 5 poin. Nah, contoh matriks di atas ini digunakan untuk menganalisis strategi dan hasil permainan. Dalam contoh ini terdapat konflik antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Nah, kita masuk ke dalam poin yang kedua yaitu equilibriumness. Jadi equilibriumness adalah generalisasi dari equilibrium Cornell yang dijelaskan pada bab terakhir. Di sana pilihannya adalah tingkat output dan masing-masing perusahaan memiliki tingkat outputnya dengan menganggap pilihan perusahaan lain sudah pasti. Nah, setiap perusahaan seharusnya melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri dengan asumsi bahwa perusahaan lain terus memproduksi tingkat output yang dipilihnya, yaitu perusahaan tersebut terus menjalankan strategi yang dipilihnya. Nah, equilibrium corner terjadi ketika masing-masing perusahaan memaksimalkan keuntungan berdasarkan perilaku perusahaan lain. Nah, inilah tepatnya definisi keseimbangan NAS. Nah, equilibrium NAS itu adalah konsep dalam teori permainan yang mengacu pada keadaan di mana setiap pemain dalam permainan memilih strategi terbaik untuk dirinya sendiri dengan pertimbangan strategi pilihan pemain lain, dan tidak ada pemain yang memiliki insentif untuk mengubah strateginya sendiri. Jadi secara formal equilibrium terjadi ketika setiap pemain memilih strategi terbaiknya yang disebut respon strategi pilihan pemain lain, dan tidak ada pemain yang dapat meningkatkan imbalannya dengan mengubah strateginya secara individual. Nah, dalam permainan dengan matriks imbalan, equilibrium NAS tercapai ketika setiap pemain memilih strategi terbaiknya, mengingat strategi yang dipilih oleh pemain lain. Dalam permainan yang berulang atau dinamis, equilibrium NAS dapat mencakup strategi campuran di mana pemain memiliki tindakan dengan probabilitas tertentu. Nah, penting untuk dicatat bahwa equilibrium NAS tidak selalu unik, dan permainan yang lebih kompleks dapat memiliki beberapa equilibrium NAS yang mungkin tercapai. Jadi analisis permainan bentuk equilibrium NAS sering digunakan untuk memahami produk strategi dalam berbagai konteks termasuk ekonomi. Jadi selanjutnya poin selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya untuk dijelaskan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Tribana Lukman dengan NIM A0112311213, Prodi Ekonomi Pembangunan dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Strategi campuran. Strategi campuran dalam teori permainan adalah ketika pemain menggunakan kombinasi acak dari strategi murni dengan probabilitas tertentu. Nah, mereka melakukan ini untuk menghindari pola yang dapat diprediksi oleh lawan atau ketika mereka tidak yakin tentang langkah yang akan diambil oleh pemain lainnya. Nah, dalam strategi campuran, pemain menggunakan distribusi probabilitas untuk memilih strategi mereka. Ini menciptakan ketidakpastian dan mempersulit prediksi lawan. Strategi campuran direpresentasikan dengan vektor probabilitas, di mana setiap elemen menunjukkan probabilitas pemain untuk memilih strategi tertentu. Nah, tujuan pemain adalah mencari strategi campuran yang optimal menggunakan metode matematis seperti eliminasi strategis yang didominasi atau keseimbangan nas. Nah, strategi campuran memberikan fleksibilitas dan keuntungan strategi dalam permainan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dilema tahanan. Nah, dalam teori permainan, dilema tahanan adalah situasi di mana dua atau lebih tahanan yang ditangkap untuk kejahatan yang diduga memiliki konteks diduga bersaksi atau bungkam. Dalam konteks ini terdapat beberapa skenario yang mungkin terjadi yang dapat diilustrasikan dalam permainan matriks. Nah, salah satu contoh dilema tahanan yang terkenal adalah dilema tahanan. Dalam dilema ini, dua tahanan ditahan secara terpisah dan diberikan pilihan untuk bersaksi atau bungkam. Jika keduanya memilih untuk bungkam, mereka hanya akan dihukum ringan karena bukti akan terbatas. Tetapi jika salah satu tahanan bersaksi atau yang lain bungkam, tahanan yang bersaksi akan mendapatkan pengurangan hukuman atau dibebaskan sepenuhnya, sementara tahanan lainnya akan menerima hukuman yang lebih berat. Jika keduanya bersaksi, keduanya juga akan menerima hukuman yang sedang. Dalam situasi ini, masing-masing tahanan dihadapkan pada pilihan komparatif, yaitu bungkam atau egois, bersaksi, dan terdapat konflik antara keuntungan individu dan keuntungan bersama. Nah, jika setiap tahanan mempertimbangkan hanya keuntungan sendiri, maka pilihan yang rasional adalah untuk bersaksi. Karena itu memberikan peluang untuk mendapatkan pengurangan hukuman atau kebebasan. Namun jika keduanya bersaksi, hasilnya akan lebih buruk bagi keduanya dibanding jika keduanya memilih untuk bungkam. Nah, di sini dalam analisis teori permainan, dilema tahanan sering diilustrasikan dalam bentuk matriks dengan 4 kemungkinan hasil, yakni bersaksi, bersaksi, bungkam, bersaksi, bersaksi, bungkam, dan bungkam-bungkam. Nah, nilai utilitas hukuman yang terkait dengan setiap hasil kemudian diberikan kepada setiap tahanan. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk mencari strategi yang optimal atau keseimbangan nas, yaitu strategi di mana setiap tahanan tidak memiliki insentif untuk mengubah pilihannya sendiri dengan asumsi strategi yang dipilih oleh tahanan lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang permainan berulang. Permainan berulang adalah model yang digunakan untuk menganalisis interaksi strategi antara pemain dalam rangkaian permainan yang berulang. Dalam permainan berulang, pemain memiliki kesempatan untuk mempelajari tindakan dan respon lawan mereka dari permainan sebelumnya. Dan mereka dapat mengadaptasi strategi mereka seiring berjalannya waktu. Ada beberapa konsep penting yang perlu dipahami dalam permainan berulang. Yang pertama, strategis punishment. Kedua, strategis forgiveness.
ketiga, keseimbangan berulang. Keempat, model diskon. Beberapa hambatan yang mungkin dihadapi jika permainan ini hanya terdiri dari satu putaran. Tentu strategi yang optimal bagi masing-masing perusahaan. Solusinya, jika permainan hanya terdiri dari satu putaran, masing-masing perusahaan akan memilih strategi yang memberikan keuntungan maksimum secara individu. Jika permainan berulang selama 3 putaran, bagaimana perusahaan dapat menggunakan strategi hukuman dan pengampunan untuk memaksimalkan keuntungan mereka? Yaitu dalam permainan berulang selama 3 putaran, perusahaan dapat menggunakan strategi hukuman dan pengampunan untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Terus, bagaimana penggunaan model diskon dapat mempengaruhi strategi dalam permainan berulang? Yaitu solusinya, penggunaan model diskon dapat mempengaruhi strategi dalam permainan berulang. Selanjutnya, menegakkan kartel. Kartel adalah bentuk kerjasama antara perusahaan-perusahaan dalam industri yang bertujuan untuk mengontrol pasokan harga atau pasar mereka dengan membatasi persaingan. Tujuan utama dari kartel adalah untuk meningkatkan keuntungan besar bersama dalam mengurangi persaingan di antara anggota kartel. Beberapa strategi umum yang digunakan untuk menegakkan kartel. Yang pertama, kesepakatan dan pembagian pasar. Anggota kartel harus mencapai kesepakatan mengenai pembagian pasar dan alokasi produk mereka. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya persaingan yang merugikan antara anggota kartel. Misalnya, anggota kartel dapat membagi pasar berdasarkan wilayah geografis atau jenis produk. Yang kedua, penetapan harga. Anggota kartel harus sepakat untuk menetapkan harga yang sama atau mendekati harga yang sama untuk produk atau jasa yang mereka tawarkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya persaingan harga yang merugikan. Anggota kartel dapat menggunakan harga referensi atau sistem penyesuaian harga bersama untuk memastikan keseragaman harga. Yang ketiga, kuota produksi. Anggota kartel dapat menetapkan kuota produksi untuk masing-masing perusahaan. Kuota ini membatasi jumlah produksi yang dapat dilakukan oleh setiap anggota kartel, sehingga mengontrol pemasok dan menjaga harga tetap tinggi. Keempat, sanksi dan hukuman. Untuk menegakkan kesepakatan, anggota kartel harus memiliki sanksi dan hukuman yang efektif terhadap anggota yang melanggar hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah keluar dari kartel atau melanggar perjanjian. Sanksi dapat berupa denda, finansial, pemutusan kerjasama, atau tindakan hukum lainnya. Kelima, keamanan informasi. Kartel harus mencegah kerahasiaan dan keamanan informasi yang berkaitan dengan kesepakatan dan strategi kartel. Ini bertujuan untuk mencegah informasi strategi jatuh ke tangan pesaing atau regulator yang dapat merusak kartel. Baik, untuk chapter kali ini ialah permainan simultan dan asymmetris, atau bisa disebut dalam bahasa Inggrisnya ialah sequential games. Permainan simultan atau sequential games ini pada kali ini mengambil model Stackelberg, yaitu permainan yang dimana salah satu pemain atau perusahaan merupakan leader dan pemain lainnya merupakan pengikut. Bisa kita lihat bahwa terdapat matriks permainan yang menggambarkan pilihan pemain dan imbalan yang diperoleh. Dan pada sequential games ini, analisis permainan dilakukan dengan mempertimbangkan pilihan akhir dan bekerja mundur untuk mencari keseimbangan Nash, yaitu Nash equilibrium. Bisa kita lihat di sini terdapat dua pemain, yaitu player A dan juga player B. Player A bisa kita katakan sebagai leader pada
pasar ini atau sebagai orang yang masuk pertama kali, dan player B akan mengikuti tindakan dari player A. Apabila player A memutuskan untuk masuk ke atas dengan opsi top, maka opsi yang bisa dipilih oleh player B yaitu dua, memilih ke sebelah kiri ataupun masuk ke sebelah kanan. Dengan hasil kedua-duanya ialah player A hanya akan mendapatkan 1, sedangkan player B mendapatkan 9. Dan hal ini tidak mungkin akan dilakukan oleh player A mengingat hasil yang didapatkannya hanyalah sangatlah sedikit. Maka opsi yang bisa paling mungkin untuk dipilih oleh player A yaitu masuk ke opsi bawah yaitu bottom, dan dengan asumsi si player B akan mengambil pilihan ataupun opsi di kanan. Maka ini merupakan nice equilibrium tersebut, karena mengingat apabila player A mengambil pilihan bawah, tidak mungkin atau secara rasional akan sulit diterima apabila mereka berdua tidak mendapatkan apa-apa. Maka kemungkinan yang hanya bisa dilakukan oleh player B yaitu rela dengan mendapatkan 1 dan player A akan mendapatkan 2. Baik, untuk chapter selanjutnya ialah Game of Entry Defense, permainan pencegahan masuk. Dalam konteks oligopoli, perusahaan dalam industri berusaha mencegah masuknya pesaing, dan terdapat permainan sekuensial antara peserta yang memutuskan masuk atau tidaknya dan petahana yang menentukan responnya, yaitu konsep dari permainan pencegahan masuk ini sama seperti sequential games yang berada di atas tadi. Yang bisa kita lihat, imbalan tergantung pada keputusan masing-masing pemain dengan asumsi petahana tidak ingin bertarung jika berperang jika peserta masuk. Bisa kita lihat pada tabel ini, apabila perusahaan baru ataupun pesaing baru ini memutuskan untuk tidak masuk ke dalam pasar atau stay out di luar pasar, maka kemungkinan atau pilihan dari si petahana ataupun perusahaan yang sudah lama berada dalam industri tersebut yaitu bisa memilih untuk melawan ataupun tidak melawan. Ya, hasilnya akan tetap sama, yaitu pesaing barunya hanya akan mendapatkan 1, sedangkan si petahananya perusahaan lama tersebut akan mendapatkan 9. Namun apabila perusahaan baru ini atau pesaing baru ini memutuskan untuk masuk ke dalam pasar, maka pilihan yang bisa dipilih oleh si perusahaan lama atau yang petahana ini bisa memilih untuk melawan, maka si pemain baru tidak akan mendapatkan bayaran apa-apa atau hanya mendapatkan 0, sedangkan si petahana akan mendapatkan 2. Dan apabila si petahana memutuskan tidak melawan, maka dia akan hanya mendapatkan 1, dan sedangkan si pemain baru mendapatkan 2. Namun dalam hal ini yang paling rasional dilakukan oleh si perusahaan lama atau pemain lama ini ialah memutuskan untuk melawan apabila si pemain baru memutuskan masuk ke dalam pasar. Namun terdapat kemungkinan juga yaitu apabila si pemain lama ini memutuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan bersaing lebih dengan membiarkan si pemain baru ini masuk ke dalam pasar. Maka sekian presentasi kami. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Anda untuk menjelaskan penjelasan dan narasi kami.